Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ini ada undang dari Kamis nih. Kita makan kamu. Tidak ada tapi jangan pegawai jomblo orang Tuhan itu. Tes, tes, tes. Suara saya jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Oke. Kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan ini kita kembali bertemu dalam Zoom meeting kita. Ya, seyogianya Bapak Ibu hari Sabtu kemarin kita melaksanakan review kembali ya berkaitan dengan tugas-tugas yang masuk, namun kita press ya karena Bapak Ibu sudah kami melihat progresnya sudah cukup cepat dalam pengumpulan untuk setiap tugas sehingga kita masih ada satu waktu besok tanggal 10 untuk mereview sisa penugasan yang ada. Sehingga hari ini kita fokus ke LK berapa ini Bapak Ibu? LK 10 berkaitan dengan modul P5 dan PPRA yang kami sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita akan review juga berkaitan dengan proposal PTK yang kami lihat ada 10 orang yang sudah mengupload, sudah mengumpulkan. Sisanya mungkin ada 7 orang yang mungkin Bapak Ibu bisa melanjutkan dan menyelesaikan juga berkaitan dengan penyusunan instrumennya. Ya, secara umum Bapak Ibu bisa melihat di hasil kerangka modul yang dibuat, ya kerangka modul yang dibuat. Ini penilaiannya Bapak Ibu bisa melihat Ibu Rahmi mungkin ini kami agak memberikan penilaian agak rendah karena ini mungkin menjadi catatan Bapak Ibu ya bahwa kolom subelemen dan akhir fase itu diambil dari SKBSKP tahun 2022. Nah, di sini kebanyakan Bapak Ibu yang kami lihat yang agak kurang tepat di situ adalah di sini. Ya. Kemudian Bapak Ibu untuk komentarnya masukkan di project profil ke sini. Bapak Ibu ini kita sudah review atau belum ya? Saya lupa lagi nih. Jangan sampai saya ulangi. Belum, Pak. Belum ya? Oke, oke, oke. Saya sepertinya ada catat. Belum. Ada catat di sini. Oke. Sepertinya saya lupa catatan di mana. Ya, langsung saya mungkin untuk Bapak Ibu. Jadi project profil ini di sini Bapak Ibu masukkan di profilnya apa dari 6 profil P3 itu. Misalnya beriman bertakwa, gotong royong, atau berkepentingan global. Nah, di situ Bapak Ibu masukkan di sini dimensinya, kemudian elemennya apa, kemudian dari elemen itu subelemennya apa, dan di akhir fasenya ini merujuk ke dokumen BSKP-nya. Nah, kemudian di bagian ini Bapak Ibu, itu sebenarnya
kalau kita bicara project, ya kan Bapak Ibu sudah eh, paham ya dalam penetapan P5 itu mengambil 20-30% total JP dalam 1 tahun pembelajaran. Dua atau tiga tema dalam satu level, apa namanya, satu level atau satu kelas, begitu, satu level kelas, 1 tahun keangkatan, eh, karena dia 20 atau 30% otomatis jumlahnya sangat besar. Maka sebenarnya eh, alur yang dibuat, ya kalau kita merujuk ke konsep yang dibuat oleh BSKP itu berkait juga dari Kemdikbud secara di pusat, bahwa alurnya ini ada beberapa aktivitas juga. Jadi sebenarnya pengenalan ini ada beberapa aktivitas. Kontekstualisasi juga ada beberapa aktivitas. Kemudian aksi ada beberapa aktivitas. Dan refleksi sampai tindak lanjut ada beberapa aktivitas untuk satu tema project. Begitu. Jadi untuk satu tema project. Nah, kemudian untuk apa evaluasinya yang dibuat dalam rubrik, nah, karena Bapak Ibu memilih subelemen ini mengenali kualitas dan minat diri, maka itu juga disesuaikan dengan penilaiannya seperti yang Ibu siapa bikin ini, Ibu Rahmi. Ya, Ibu Rahmi, rubrik penilaian sekreatif, kreatif, mana tadi? Ya, yang ini. Misalnya kemandirian, gotong royong, akhlak mulia dan kreatif. Begitu. Subelemen yang dituju. Dokumen base AKP-nya, Bapak Ibu bisa lihat di sini seperti yang kami bagikan kemarin. Kami bagikan di grup ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini. Oh, maaf. Kan ini Bapak Ibu. Ini di apa? Pas CP. Ini tentang CP. Tentang dimensi dan subdimensi proyek Raya Pancasila. Tadi. Nah, ini tentang dimensi dan yang tadi itu pas CP ini nomor 009H tahun 2022. Nih, elemen ini yang Bapak Ibu apa sasar begitu ya, yang elemen yang disasar. Terbalik. Oke. Jadi misalnya beriman bertakwa, sub elemennya di sini. Nah, Bapak bisa sesuaikan misalnya elemen akhlak beragama. Ya, sub elemennya ini mengenal dan mencintai Tuhan, pemahaman agama, pelaksanaan ritual. Kemudian elemen berikutnya adalah elemen akhlak pribadi. Sub elemennya adalah integritas, merawat diri, begitu. Nah, ini sangat penting sebenarnya dilihat dari proyek itu, dilihat dari proyek itu karena sebenarnya Bapak Ibu kalau dalam secara konsep
eh, P5 ini menekankan pada proses, bukan pada produk. Sehingga sebenarnya yang lebih penting dari penilaian proyek ini adalah aktivitas siswa seperti apa. Bagaimana nilai-nilai P5 ini atau PP3 ini bisa diperkuat lewat aktivitas proyek. Ya, aktivitas proyek. Bapak Ibu ada yang memasukkan kalau tidak salah sholat berjamaah. Ya, aktivitas sholat berjamaah. Itu dimasukkan sebagai proyek. Proyek. Karena di dalamnya ada lomba sholat berjamaah, kemudian ada diskusi tentang sholat berjamaah, itu juga bagian dari proyek sebenarnya. Penekanannya adalah pada beriman bertakwa seperti yang kita sebutkan tadi. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Secara umum mungkin itu untuk review dari P5 ini. Ya, sebelum kita lanjut ke PTK, ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu silakan. Ya. Kalau tidak ada kita lanjut. Jelas Bapak Ibu ya? Kalau tidak ada berarti kita lanjut ke PTK-nya. Kita mulai, ini baru 10 orang. Ya. Yang pertama, eh, Pak Afdi. Pak Afdi, di sini kami komentari judulnya ini, Bapak Pak Afdi bisa langsung menentukan cooperative learning-nya ini tipe apa. Meningkatkan motivasi belajar Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5 pada siswa kelas 3 SDN 28 Teku melalui model cooperative learning. Nah, model cooperative learning ini kan banyak model tipe-tipenya. Nah, Bapak Abdi langsung menentukan tipe apa dari model kooperatif itu. Karena di dalam ini sepertinya Pak Afdi sudah langsung menentukan apa namanya terlalu umum, ya terlalu umum. Misalnya ada tipe stat, jigsaw, tim tim games turnamen. Nah ini yang mau dipakai sebenarnya yang mana dalam PTK ini. Kemudian dari segi teori, Pak Afdi ada ya? Atau belum tidak? Sudah tidak masuk. Kemudian ini kurang relevan Pak Afdi dari sisi judulnya. Judulnya adalah eh, oh ya motivasi belajar. Oh, sudah betul berarti. Saya kira hasil belajar tadi. Kalau di sini penelitian terdahulu ditambahkan. Ya, kayaknya masih satu beliau masukkan tadi itu kami lihat. Penelitian terdahulunya. Nah ini baru satu. Baru satu. Minimal tiga Bapak Ibu untuk penelitian terdahulu itu supaya lengkap kajian kita terhadap apa konsep atau judul atau tema ini. Ini ditambahkan. Kemudian Ibu Dina. Ibu Dina, Ya Pak, hadir. ya, pada bagian landasan teori dimulai dari model pembelajaran, kemudian hasil belajar. Ah, ini. Ibu Dina judulnya penerapan model pembelajaran make match meningkatkan hasil belajar PAI dan budi pekerti pada materi mulai dari Rasulullah pada siswa kelas. Nah, di sini saya ingin komentari. Pada bagian landasan teori dimulai dari model pembelajaran, kemudian hasil belajar. Jadi, Ibu jelaskan ini dulu, kemudian hasil belajar. Di sini, Ibu jelaskan sepertinya hasil belajar dulu, baru model pembelajaran. Ya, jadi model pembelajaran dulu karena judulnya adalah model pembelajaran terhadap hasil belajar.
Kemudian ini Bapak Ibu, Bapak Ibu Dina, em, ini pendidikan agama Islam, Budi Pekerti Ya, mungkin Pak. langsung dimasukkan saja di sini. Karena Ibu masukkan sini pembelajaran PAI, di bawah juga ada pendidikan agama Islam. Ini apa namanya dilebur saja masuk ke dalam sini. Nanti landasan teorinya pakai dua saja, model pembelajaran dengan hasil belajar PAI, gitu. Model pembelajaran dengan hasil belajar PAI supaya tidak double. Di sini ada pembelajaran PAI, melalui Rasulullah, kemudian Ibu lagi menjelaskan di bawah PAI, gitu. Ya, kemudian Pak Widi, Pak Widi, Pak Widi, nah ini peningkatan prestasi belajar pendidikan agama Islam. Ya, ini Pak Widi ada Pak Widi. Pak Widi judulnya diperbaiki peningkatan prestasi belajar PAI melalui metode. Jadi tidak perlu peningkatan prestasi belajar PAI dengan diterapkannya. Ini terlalu verbal. Jadi peningkatan prestasi belajar PAI dan budi pekerti melalui metode demonstrasi. Gitu. Melalui metode demonstrasi pada siswa dan seterusnya. Kemudian ini terlalu panjang. Siswa kelas 4 SDN Payakumbuh. Ya. Kalau SDN 3 Payakumbuh itu satu saja Bapak Ibu ya? Atau ada SD lain? Assalamualaikum. Cuman satu, Pak. Cuma satu aja. Jadi Pak Ibu langsung pakai ini saja. Kelas 4 Minyak SDN Miss sebentar. Payakumbuh. Tahun pelajaran 2004, 2024, 2025. Ya. Nanti ini ditanya lagi desa apa, dusun apa, terlalu apa namanya? Terlalu detail. Judulnya tidak usah sampai detail seperti ini. Itu Pak Widi. Kemudian landasan teorinya tidak perlu motivasi karena yang diangkat adalah prestasi belajar. Coba kita lihat. Pak Widi, prestasi belajar teorinya ya. Apa namanya judulnya? Yang mau ditingkatkan adalah prestasi belajar. Maka teorinya di sini tidak perlu ada motivasi. Sementara Pak Widi menjelaskan motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, gitu. Jadi tidak usah ada ini. Fokus pada prestasi belajar saja. Apa yang Pak Widi maksudkan dengan prestasi belajar? Ini Pak Widi justru menjelaskan motivasi. Kecuali judulnya diganti, motivasi belajar, gitu. Jadi yang mana mau diperbaiki, mau isinya, motivasinya atau prestasinya yang mau disiapkan. Ibu Nila, judul diperbaiki peningkatan aktivitas dan hasil belajar. Judulnya ini, Ibu Nila, meningkatkan keaktifan. Jadi mungkin langsung saja peningkatan aktivitas, meningkatkan aktivitas atau peningkatan aktivitas dan hasil belajar. Karena di sini dua variabelnya kan, aktivitas dan hasil belajar. Karena yang Ibu Nila apa namanya bahas teorinya adalah aktivitasnya, emotional activities, visual activities. Nah, ini nanti ini cukup banyak ininya, cukup banyak aktivitas ini. Ini sudah ada rujukannya. Oh, sudah ada ya, ada rujukannya. Nah, Ibu Nila bisa fokus saja beberapa poin ini. Ya. Kan tidak semua ini bisa langsung apa namanya diamati ya. Oralnya, pendengaran, drawing, motor, mental, apalagi mental, aktivitas mental, emosional, bisa fokus ke tiga atau beberapa poin di sini untuk menunjukkan bahwa sudah terjadi peningkatan aktivitas. Karena itu yang akan dilihat di observasinya. Oke, baik, Pak. Ya, supaya Terima kasih, Pak. lebih mudah.
Sehingga tidak tidak karena kalau satu ini akan dipecah lagi nanti di indikatornya, kemudian eh, bentuk bentuk visual activities itu apa? Ada tiga misalnya, ada empat. Otomatis kalau lima, enam lumayan untuk apa namanya penjelasan eh, apa aktivitas belajar itu supaya karena ini ada dua aktivitas yang di, di apa aktivitas dan prestasi ya. Bisa Em, diulang lagi judulnya, Pak? Peningkatan aktivitas, Bu. Ini saja yang diganti. Peningkatan aktivitas dan hasil belajar peserta didik pada materi zakat melalui penggunaan media. Jadi bukan Oke, peningkatan baik, Pak. Makasih, Pak. keaktifan, peningkatan keaktifan. Iya, baik, Pak. Berarti itu Ya, aja yang diganti ya, Pak. ya, itu judul itu. Makasih, Pak. Ya, kemudian Ibu Tia, Ibu Tia, peningkatan hasil belajar PAI pada materi lebih dekat dengan melalui pembelajaran. Nah ini, meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PAI dan budi pekerti materi lebih dekat dengan melalui model pembelajaran Mas peserta didik. Mana Ibu Tia? Ibu Tia, judulnya menjadi peningkatan hasil belajar PAI dan budi pekerti pada materi melalui make a match siswa. Peningkatan hasil belajar pada peningkatan hasil belajar PAI dan budi pekerti. Tidak usah tulis mata pelajaran. Oh, gitu, Dan ini bisa Pak. disingkat, singkat Ibu, tidak perlu karena PAI dan budi pekerti kan sudah lazim, sudah orang paham. Peningkatan hasil belajar PAI dan budi pekerti pada materi ini melalui pembelajaran make a match pada siswa atau peserta didik. Oke, itu saja Oke, terima kasih, Pak. ya Bu. Oke. Kemudian Ibu Sri, Ibu Sri, Ibu Sri, judul diperbaiki menjadi peningkatan hasil belajar peserta didik kelas 5. Nah, coba kita lihat. Peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah, ininya langsung ditaruh di atas, Bu, supaya nyambung belajar peserta didiknya. Ininya dipindahkan saja. Peningkatan hasil belajar peserta didik kelas ini ya pada materi melalui penerapan problem based learning. Gitu. Peningkatan hasil belajar peserta didik kelas 5 SDN 53 Payakumbuh pada materi hidup lapang dengan berbagi melalui penerapan problem based learning. Itu saja. Ya. Ibu pakai problem based learning ya. Teori problem based learning. Di dalamnya sudah ada. Oke. Oke. Kemudian Pak Alfat Alfahri. Pak Alfat, judul diperbaiki menjadi peningkatan pemahaman siswa kelas 5 SDN 8 Payakumbu tentang zakat melalui pembelajaran aktif. Kemudian pembelajaran aktif ini dijelaskan seperti apa? Peningkatan pemahaman siswa kelas 5 SDN 8 Payakumbu tentang materi zakat atau tentang zakat melalui pembelajaran aktif. Nah, Pak Al-Fahri ini jelaskan yang dimaksud pembelajaran aktif itu yang mana dan penerapannya seperti apa di dalam kelas. Ini belum jelas ini apa yang dimaksud dengan pembelajaran aktif ini seperti apa. Nih, masih belum jelas. Ya Pak, baik Pak. Henry, Muhammad Irfan, Fikri Ramadhani. Oke. Kemudian Bapak Ibu kita kembali lagi. Ibu Rahmi. Ibu Rahmi
di judul langsung disebut tipe jigsaw. Kalau Ibu pakai tipe jigsaw. Ibu Rahmi, monitor, ada Ibu Rahmi? Ibu Rahmi Ada, Pak. pakai model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Iya, Ya, Pak. nah, berarti langsung pakai tipe Iya. jigsaw saja. Model pembelajaran Nah, kooperatif tipe jigsaw untuk meningkatkan pemahaman siswa. Karena yang apa namanya, saya lihat teorinya yang Ibu jelaskan di dalam adalah jigsaw. jigsaw, Bu ya. Nih, pembentukan Iya. jigsaw dan seterusnya. Nah, jadi langsung di apa di judul disebut saja supaya jelas. Baik, Pak. Ya, kemudian Ibu Debrina pada teori hasil belajar langsung disebutkan rujukan bahwa hasil belajar dan penelitian ini adalah hasil ujian atau hasil tes. Mana hasil belajar? Judulnya Ibu Debrina adalah meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan metode index card match pada pembelajaran PAI materi semester. Oke. Peningkatan hasil belajar siswa. Ini hasil belajar. Ibu Debrina ada? Ibu Debrina. Pak. Ya, yang Ibu maksud hasil belajar di sini apa, Ibu? Hasil belajar itu apa? Hasil belajar yang dimaksud di sini dalam penelitian ini adalah apa? Apakah hasil tes formatif? Apakah tes sumatif? Apakah tes apa namanya ujian eh, khusus di luar dari itu? Maksudnya tes sumatif, Pak. Tes sumatif. Ya, Iya, berarti ya Ibu coba jelaskan di dalam sini supaya jelas hasil belajar yang Ibu maksud itu apa. Oh, Karena gitu. bisa Iya, ya, Pak. bisa hasil belajar itu bisa berbeda-beda setiap peneliti. Bisa saja hasil belajar itu tes formatifnya karena mungkin satu tema saja, satu topik. Itu juga Oke, disebut oke, hasil Pak. belajar Bapak Ibu. Ya, tes sumatif. Berarti nanti instrumennya adalah soal-soal sumatif yang Ibu bikin. Gitu. Oke, Pak. Ya, kemudian Ibu Elsa judulnya fokus pada penggunaan media plus. Ada Ibu Elsa? Ibu Elsa. Halo Ibu Elsa. Ibu Elsa Ya, Pak. ini menggunakan media flashcard ya? Ibu fokus ke medianya atau tekniknya? Ini teknik permainan ini maksudnya bagaimana? Nanti anak-anak itu disuruh main teks seperti tebak ayat gitu, Pak. Permainannya pakai flashcard ini? Enggak, Pak. Menghafalnya pakai flashcard, Pak. Nanti permainannya nanti untuk menguji penghafalannya itu, Pak. Berarti Ibu mau fokusnya kemana nih? Metode pembelajaran dengan media flashcard dan teknik permainan. Berarti dua-duanya langsung dipakai begitu ya, media flashcard dan teknik permainan. Ini teknik permainan, maksudnya teknik permainan ada teorinya Ibu? Maksudnya teknik permainan apa begitu atau teknik permainan ini istilah umum? Maksudnya permainannya model bagaimana yang dimaksud? Atau Ada, memang Pak, di teorinya ada Mm-mm. untuk permainan seperti tebak ayat gitu, Pak. Menguji hafalan yang sudah dihafal tadi melalui media flashcard itu, Pak. Nanti setelah itu kita bermain dengan seperti itu, Pak, dengan tebak ayat gitu, Pak. Mengulang lagi apa yang sudah dihafal tadi gitu, Pak. Ibu di sini judulnya kan menggunakan metode. Berarti Ibu bagusnya judulnya fokus saja ke permainan tadi, tebak ayat. Nanti medianya ikut saja di dalam, gitu. Oh, Ya, penerapan metode pembelajaran dengan teknik atau penerapan teknik pembelajaran tebak ayat berbasis media flashcard, gitu. Atau berbasis flashcard, dia bisa sebut medianya. Karena yang mau dilihat ini teknik permainan ini mempengaruhi atau meningkatkan motivasi
Ini juga Ya, Ibu siapa? Ibu Elsa tadi, motivasi dan kemampuan ini kan dua variabel yang berbeda. Ibu mau ya. mengukur dua ini, mau mengobservasi atau mengukur dua dua variabel ini, motivasi satu, kemampuan satu, atau motivasi Bag- saja. Bagusnya gimana, Pak? Kalau Ibu lebih mudah, fokus ke satu saja supaya pengukurannya lebih gampang. Baik, Karena Pak. ya, apakah Mana? motivasinya yang mau dilihat atau kemampuan? Kalau Ibu mau jelas fokusnya ke kemampuan, berarti lihat kompetensi apa yang dimaksud dengan kemampuan itu. Ibu cari tentang teori kompetensi dalam teori kemampuannya. Ini kan motivasi belajar. Nah, Ya. Ibu tidak jelaskan kemampuan di sini. Kemampuan yang dimaksud itu apa? Oh, berarti fokusnya ke motivasi aja tuh ya, Pak ya. Bisa. Ya, jadi fokus ke motivasi belajar, peningkatan motivasi belajar, motivasi menghafal atau motivasi belajar, Ibu? Motivasi menghafal, lah, Pak. Motivasi menghafal. Nah, nanti masukkan juga konsep yang apa namanya teori-teori atau penelitian yang berkaitan dengan motivasi menghafal. Karena itu yang akan dibuat instrumennya nanti diukur motivasi menghafal itu yang dimaksud apa? Ya, motivasi menghafal, peningkatan motivasi menghafal surat Al-Ma'un dengan penerapan teknik permainan berbasis flashcard siswa kelas atau peserta didik kelas. Gitu ya. Peningkatan Ya. motivasi menghafal Quran Surat Al-Ma'un dengan penerapan teknik permainan berbasis flashcard siswa kelas 5 SD 4 Payakumbuh tahun pelajaran 2004, 2024, 2025 gitu, Ibu. Gitu. Supaya Ibu fokus ini yang Ibu mau lihat ini sebenarnya apanya. Karena nanti ini akan berpengaruh ke instrumen, ke Baik, instrumennya Pak. Ibu. Ya, instrumennya Ibu mau fokus kemana. Ya, saya kira itu Bapak Ibu untuk 10 proposal yang masuk. Mungkin besok kayak kita akan fokus ke instrumennya ya. Kami belum memberikan penilaian dan insya Allah hari Rabu tanggal 11 kita review bersama Guru Pamong untuk mereview dari tugas LK1 sampai dengan LK4 di hari Rabu. Kemungkinan kita mulai jam 4, Bapak Ibu atau setengah 4 WIT. Tadi kami mohon maaf tidak fokus menulis. Pokoknya jam 3 WIB ternyata yang ditulis WIT. Seperti biasa. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang menunggu. Ya tadi pagi tidak fokus lagi karena pagi-pagi harus apa anak ujian semua. Jadi kami eh, fokus ke situ. Ini tidak sempat terlihat ini. Begitu Bapak Ibu. Pak, bisa diulang sedikit mengenai proyek profil yang akan ditulis pada bagian atas itu, Pak. Kurang paham tadi. Nila ngangkat temanya kan gaya hidup berkelanjutan. Topiknya alam kita indah. Judulnya pengolahan sampah plastik dari tutup botol bekas dan pipet bekas. Nah, pengambilan proyek profilnya itu Proyek profilnya adalah di mana? profil Peli P3 yang disasar, Ibu. Ini Dari dimensi ini. Ini berarti Ibu masukkan ini saja. Ini. Yang 3 ini. belum muncul di layar, Pak. Oh, maaf. Maaf, maaf. Coba. Ini. Nah, ini dimensinya, Ibu. Jadi proyeknya itu dimensi apa? Ini. Berarti Ibu masukkan ini. Gotong royong kreatif dengan bertanggung. Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Baik, oke. karena kan itu yang Baik. dijelaskan di bawah. Ya, Ya, baik, Pak. semuanya Terima kasih, ya, Pak. ya, ya sama-sama. Rata-rata Bapak Ibu cuma menjelaskan temanya ini, yaitu berkelanjutan, judul materi dan proyek profilnya cuma menjelaskan di atas, gitu. Padahal yang dimaksud ini. Ada lagi Bapak Ibu? Ini PPRA ya. Pak, izin Pak. Boleh minta rekaman Zoom kita hari ini, Pak? Bisa Ibu. Nanti kami upload lagi di, Oke, terima kasih, Pak. apa namanya?
Yang penting jangan lupa di subscribe, like, and share. Ya, Siap, Pak. Ya. sepertinya Bapak Ibu ada yang sudah jadi YouTuber ya? Atau nanti PPG ini baru mulai akrab dengan YouTube? Udah. Sepertinya ada yang baru, tapi ada yang saya lihat sudah banyak beraktivitas dengan dunia konten di YouTube. Sudah ada yang YouTuber, konten kreator. Nanti kami coba upload lagi Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kita fokus besok ke Pak, instrumen. Ya, silakan. kayak ya Pak, dimensi elemen Pancasila mau dibagikan nanti ya Pak di Oh ya grup ya kita. ya. Ya. Terus ini Pak, mungkin sedikit bukan materi yang kita pelajari hari ini Pak. Ya ya. Ini untuk persiapan pre-teaching ya Pak. Yang di Ya. sini yang mau Ina tanyakan yang pertama, apa saja model pembelajaran nanti yang akan kita upload di pre-teaching ini Pak? Yang pertama. Yang kedua, apa saja nanti yang kita persiapkan untuk pre-teaching, misalnya materinya, terus apanya lagi gitu Pak. Makasih Pak. Ya, Sedikit baik. mendahului Pak. Ya, ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bagus. Ya, kita sudah harus bersiap nih. Eh, sebelum start, Ibu Dina sudah ambil start duluan. Enggak apa-apa, Bapak Ibu. Ya, untuk peer teaching, Soalnya kan LK kita udah selesai Pak, jadi kita ya, persiapkan ini lagi itu Pak. betul, betul. Bagus, Bapak Ibu. Eh, ya, untuk peer teaching, ini kami untuk sebelumnya, di batch sebelumnya itu, kami mengampu di kelas K1. Kalau di K1 itu em, Bapak Ibu mengupload kalau tidak salah tiga apa namanya tiga tiga Pembelajaran Pak. modul, iya 3 modul. Bapak Ibu mengupload 3 modul. Nah ini saya coba buka ya supaya kelihatan langsung. Nah ini Bapak Ibu di peer teaching, di situ ada peer teaching sini, kemudian bahan modul ajar. Nah, ada pendahuluan. Nanti tetap Bapak bisa buka di situ ada modulnya. Di sini ada 3 yang diminta. Modul ajar ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, Bapak Ibu pilih 3, apakah PBL, PJBL, DBL, atau TIPEK. Ya. Dari 4 itu pilih 3 di antaranya. Nanti dari 3 itu Bapak Ibu akan pilih lagi salah satunya yang akan diterapkan, digunakan, yang akan dipirticingkan. Mungkin 10 sampai 15 menit lah. Karena kita 3 hari dan kita ada 17, otomatis 1 hari 6 orang. Mungkin 10 sampai 15 menit. Nanti ya ke guru kamu akan membersamai Bapak Ibu dengan kami mulai dari awal sampai akhir. Jadi nanti masuknya ke situ, modul ajarnya dimasukkan, kemudian kita akan bagi kelompok. Kita akan bagi kelompok seperti ini. Ini baru kami bikin 1 kelompok untuk hari pertama. Anggotanya juga belum kami buat. Ya, untuk hari pertama, kedua, ketiga, nanti Bapak Ibu masuk di Zoom yang sama di hari itu. Jadi misalnya hari Kamis, otomatis siang 6 orang masuk, kemudian memberikan simulasi, mengajar teman-temannya yang lain via online, Bapak Ibu, via online, via Zoom. Nanti disiapkan materinya dengan media misalnya yang mau dipakai. Tapi karena simulasinya cuma 10-15 menit, 10 sampai 15 menit, jadi dibuat singkat saja. Tidak perlu maksudnya ditampilkan semua materi dari awal sampai akhir. Yang penting sudah terlihat step-stepnya, langkah-langkah dari langkah-langkah dari model-model pembelajaran dan teknik yang Bapak Ibu gunakan. Begitu.
Bapak Ibu ada ketua kelasnya di sini. Pak Widi, Pak. Pak Widi ada? Ada Pak. Saya langsung bagi saja Pak Widi ya. Ini untuk peer teaching Ya, baik kelompoknya. Pak. Langsung kami bagi supaya tidak perlu lagi Bapak Ibu ini. Tinggal siap saja nanti. Siapa yang hari pertama, siapa yang hari kedua, dan siapa yang hari ketiga. Iya Pak. Langsung kita bagi apa? Random saja. Kelompok, Pak. Ya, kelompoknya. Karena 17 berarti 665 ya atau 566. Berarti materi dan medianya yang akan kita siapkan dulu ya, Pak. Ya, disiapkan. Itu berupa PPT ya, Pak? Ya, Bapak terserah gunakan mau PPT, mau pakai Canva, mau pakai apa lagi yang lain, terserah. Penting kita sistemnya dalam pembelajarannya online karena kita peer teachingnya di Zoom ini, Bapak Ibu. Nah, tidak galak-galak kami Beko tuh, Pak. Ketawa Nah, nanti tuh Pak temannya. ya, Bapak Ibu yang jadi temannya harus menyesuaikan juga karena nanti akan punya giliran juga untuk mengajar. Kalau Nanti giliran, diketawa-ketawain, Pak. jadi apa namanya menyesuaikan diri. Kalau misalnya sebagai SD ya sebagai siswa SD, gitu. Karena nanti eh, ada gilirannya juga, gitu, bertukar-tukar. Jadi Tapi, gitu Bapak Ibu. tapi pesannya Pak, baik-baik aja lah Pak di kelompoknya. Maksudnya? Tunggu bentar, Teman-teman Pak. mohon kerjasamanya. Iya, tentu Pak, harus. Iya, iya. ini lagi Pak. Tadi kan kita kan kalau kita tampil berarti kita kan melaksanakan semua poin-poin yang diminta kan Pak. Mm-mm, Contohnya ya. nanti di waktu kita memberi Halo, putus Ibu Dina ya? Atau saya saja? Ya, Pak, hilang suara Dinanya, Pak. Ibu Dina sepertinya lagi ini. Jaringan Bu Dina kayaknya, Pak. Oh, terlempar. Sepertinya ya Ibu Pak, Dina. halo Pak. Ya Pak, Halo? halo. Ya Pak. Iya, iya, diulang Ibu Dina. Tadi terlempar sepertinya. Iya Pak, terlempar. Jaringan kurang bagus Pak. Eh, Ya. berarti nanti kan di waktu pre-teaching itu kita mengajar itu kan ada LKPD-nya Pak. Ya. Berarti memang dilaksanakan itu nantinya Pak. Ya, LKPD kan tidak perlu diselesaikan oleh murid-muridnya, dijawab itu. Nanti dibagi saja simulasinya. Habis itu apa ya, pre-memory lah begitu dikasih. Habis itu ya sudah dikumpul gitu. Jadi tidak usah nunggu sampai Oh. dikerjakan sama Bapak Ibu guru sampai selesai semua. Nah, Nanti contohnya lama. ini nanti kan PBL Pak. Ya, Ini rencananya mau PBL. Jadi nanti kan disampaikan nanti hasilnya oleh siswa nanti Pak. ya, ya, ya. Nanti Bapak Ibu gurunya yang menyesuaikan. Oh. Misalnya apa pertanyaannya apa di situ kan saya kira bisa dijawab lah. Bapak Ibu guru bisa paham pertanyaannya sudah, apalagi kalau sudah diajarkan. Begitu saja ya Bapak Ibu. Oke Pak, Ya, makasih Pak. ya. Nanti kalau peer teaching semuanya harus serius supaya Pak, boleh tahu bekerja sama. boleh tahu anggota kelompoknya sekarang, Pak, biar kami latihan dulu Iya, di Pak. sini. Oh gitu. Ya, nanti kami buka kelompok kecil, kami latihan dulu Pak. Boleh ya Oh gitu. Pak? Bisa, bisa. Ini karena kami belum bagi, Bapak Ibu. Mungkin habis ini saya bagi. Setelah ini mungkin saya akan share ke Bapak Ibu. Habis ini Baik, mungkin kan. Pak. Ya, Baik Boleh Pak, tanya, Pak? makasih. ya, ya. Oke. Pak,
teaching itu kan ada 3 bahan ajar, modul ajar itu ya Pak. Ya, Eh, kita memilih di setiap ketiga-tiganya itu kita pilih di antara yang 4 modul ajar itu Pak. ya, dipilih dari 4 itu, Ibu pilih 3, nanti dari 3 itu dipilih lagi 1 yang mau dipakai, yang mau dipraktekkan. Oh, yang modul ajar itu beda-beda itunya Pak, metodenya Pak. Iya, Baik Pak. ya, oke. Terus satu lagi Pak, Ya, ya, untuk silakan. tugas Pak, kan udah dikomentari tadi tugas PTK-nya kan Pak, itu direvisi kembali atau gimana Pak? Ya, direvisi, nanti Bapak Ibu revisi, nanti naikkan di di bagian review tugas itu, di-upload lagi ke Di, situ. di review tugas dikirim Pak, diperbarui Pak. Iya, 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 di review tugas itu. Sudah Satu Pak, lagi. sudah dimasukkan sesuai komentar. Oke, Satu lagi, ya, silakan. kan beberapa LK kan udah dinilai sama guru pamong Pak. Yang ada komentar cuman LK 1 dan sudah direvisi dan sudah dinilai juga Pak. Dan LK 2 sampai LK 7 itu hanya dikasih nilai, tidak ada komentarnya Pak. Berarti tidak ada kita revisi itu Pak. Tidak ada komentar dari guru pamong. Iya Pak. Oh, ya Tidak sudah. ada Ya, hanya Ibu strip saja. langsung, ya, Ibu fokus saja ke reviewnya. Nanti kalau sudah bagus berarti tidak ada review, berarti Ibu upload ulang saja. Karena tetap harus Ibu upload untuk bisa dinilai. Untuk bisa dapat nilai, Bapak Ibu gitu, harus Pak. upload. Ya. Kalau tidak dinilai, nanti tidak ada tidak diupload, tidak bisa diberikan penilaian. Oh gitu Pak. Ya. Oh, jadi tetap upload kembali tugasnya yang kemarin itu ya Pak. Berarti tidak ada direvisi sama sekali Ya, ya Pak. Kalau ya, nggak ada komen. ya. Ya, kalau tidak ada berarti Ibu upload ulang saja. Karena tetap harus dinilai di situ, diberikan penilaian. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Setelah besok insya Allah kita fokus ke instrumen. Kemudian 3 hari berturut-turut kita akan review LK1 sampai 4 untuk hari pertama, LK5 sampai 8 hari kedua, dan LK9 sampai ke 12 untuk hari ketiga. Jadi bersama dengan guru pamongnya. Bapak Ibu akan lebih banyak bersama guru pamong karena kami sudah mungkin berikan komentar-komentar dan reviewnya bersama dengan Pak Sugierto. Baik, Pak. Ya, cukup Bapak Ibu ya. Nanti kami upload, kami akan tampilkan untuk grupnya, grup untuk peer teaching nanti. Pak, kalau untuk model pembelajarannya boleh yang sudah kita pelajari kemarin aja, Pak? Bisa Bapak Ibu, terserah. Ibu bisa gunakan yang baru, bisa gunakan yang sudah dibuat ini, supaya lebih dikuasai. Gitu. Ya, Yang Pak. udah dibikin ini aja lah Pak, kan nilainya udah 98. Nanti kan bisa 98 lagi nilainya. Ya, amin Ibu Nila. Insya Allah. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, cukup ya? Ya. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu silakan berfokus. Ada 7 orang lagi yang belum mengupload PTK. Kita menunggu. Kalau bisa diselesaikan malam ini, supaya besok Bapak Ibu fokus ke instrumennya. Ya, kita akhiri. Insya Allah, Pak. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.